Perjanjian Lama, kita akan berbicara tentang satu tokoh di dalam Perjanjian Lama yang sebenarnya bukan tokoh yang favorable, yaitu adalah Saul. Tetapi kita tetap boleh belajar sesuatu dari kesalahan-kesalahan hidup seorang Saul. 1 Samuel pasal ke-18. Saudara, mestinya ayat ini lebih baik dibaca seluruh pasal, tetapi karena terlalu panjang, saya akan mengajak saudara membaca mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-18 saja. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya, 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-18. LAI memberikan judul Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, mereka di sini adalah Saul dan Daud. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini anakku perempuan yang tertua Merab. Ia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukan perang Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah hidup dan perjalanan Daud tidak dapat dilepaskan dari keluarga Saul. Saudara-saudara, sejak kecil kita sekolah minggu sudah sangat familiar dengan kisah Daud. Yang kita ingat dari Daud adalah Goliat, yang kita ingat dari Daud adalah juga dia berurusan dengan Saul. Nah saudara, penulis 1 Samuel ini di dalam perikop pasal ke-18 ini dan beberapa pasal-pasal yang lain, dia itu ingin mengkontraskan relasi yang bersifat polar atau relasi yang bersifat kutub, saudara. Yaitu apa? Relasi yang bertolak belakang antara relasi Daud dengan Yonatan dan relasi Daud dengan Saul. Saudara, relasi Daud dengan dua orang ini itu seperti kutub utara dan kutub selatan, saudara. Antara bapak dan anak memiliki relasi yang sangat kontras dengan Daud. Yonatan dikatakan sangat mengasihi Daud, dan Daud juga mengasihi Yonatan. Tetapi tidak demikian, saudara, dengan yang terjadi dengan Saul. Relasi yang dulunya baik akhirnya rusak oleh karena sesuatu hal di dalam perjalanan hubungan Daud dengan Saul. Saudara, di dalam 1 Samuel 18 ayat 4, yang ayat yang tidak kita baca, di situ dikatakan bagaimana Yonatan sangat mengasihi Daud dengan menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedang, panahnya, dan seluruh perlengkapan senjatanya. Saudara-saudara, bagi seorang
prajurit. Inilah kebanggaan seorang prajurit, saudara. Senjata, pangkat, dan sebagainya. Tetapi ayat ini sangat indah sekali di mana dikatakan Yonatan itu bahkan memberikan seluruh perlengkapan perangnya kepada Daud. Dan dikatakan di dalam Alkitab, hati mereka berpadu. Mereka saling mengasihi sebagai seorang sahabat satu dengan yang lain. Saudara, justru yang ironisnya adalah bahwa relasi Daud dengan Saul tidak seperti relasi Daud dengan Jonatan. Padahal ini adalah orang tua, papa dan anak, tetapi Daud berdiri di tengah-tengah dengan kutub polarisasi relasi yang sangat kontras sekali. Saudara-saudara, relasi Daud dengan Saul ini kita lihat adalah relasi yang sangat ironis, saudara. Karena di dalam Alkitab, 2 pasal sebelumnya, pasal 16 1 Samuel, Daud dikatakan di situ sangat dikasihi oleh Saul. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Perhatikan saudara, Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai dan mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Di dalam ayat ini muncul Saul sangat mengasihi Daud dan Saul berkata, aku sangat suka kepada dia. Saudara-saudara, relasi Daud dengan Saul adalah relasi ironis di dalam Alkitab selain relasi Tuhan Yesus dengan Yudas. Sesuatu relasi yang dulunya begitu baik, begitu indah, begitu intim, akhirnya menjadi rusak berantakan dan berubah 180 derajat. Saudara-saudara, kenapa bisa terjadi demikian? Mungkin di dalam hidup kita juga pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang mirip. Maka hari ini saudara, kita mau belajar sesuatu dari diri seorang yang bernama Saul. Setiap kali kita mengingat nama Saul, saudara, apa yang muncul di dalam pikiran kita tentang orang ini? Nyaris tidak ada hal yang positif yang bisa kita pelajari dari seorang yang namanya Saul. Dia berulang kali tidak taat kepada perintah Tuhan, membangkang perintah Tuhan. Dan pada bagian ini kita belajar sesuatu sifat yang begitu buruk di dalam diri seorang yang bernama Saul. Saudara, relasi Daud dengan Saul itu berubah di dalam ayat ke-9 tadi yang kita baca. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari itu, saudara, Saul mulai mendengki Daud. Bahkan dikatakan sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang membuat Saul mendengki Daud? Jawabannya sangat simpel sekali, yaitu adalah iri hati. Atau di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah envy. Saudara-saudara, iri hati di dalam sepanjang sejarah gereja oleh bapak-bapak gereja sudah dikategorikan dengan apa yang disebut dengan 7 deadly sins, 7 dosa maut. 7 dosa maut, istilah 7 dosa maut ini tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Tapi 7 dosa ini ada di dalam Alkitab. Nah, 7 dosa itu adalah kesombongan, ketamakan atau keserakaan, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan di dalam hal makan, glutoni, dan juga kemalasan dan iri hati. Urutannya tidak selalu seperti ini, bisa dipolak-balik oleh para teolog dan bapak-bapak gereja, tetapi iri hati itu menjadi salah satu bagian yang disebut dengan 7 dosa maut di dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara, kenapa iri hati dikategorikan sebagai 7 dosa maut dengan dosa-dosa yang lain? Karena dosa-dosa ini, saudara, adalah dosa yang terus membayangi hidup setiap orang, termasuk anak-anak Tuhan. Ini dosa-dosa yang terjadi di dalam hidup sehari-hari. Ini tidak ada membunuh dan sebagainya. Ini dosa yang nampaknya ringan, dosa yang nampaknya sepele, dosa yang kita tidak anggap di dalam pikiran kita. Tetapi ini yang disebut dengan 7 deadly sins, 7 dosa yang maut yang ada dan seringkali kita lakukan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya, saudara, di dalam pemikiran daripada
seorang bapak gereja yang bernama John Chrysostom. Ketika dia berbicara tentang 7 dosa maut ini, dia mengatakan satu kalimat yang menarik. I know no other life but you and the care of your soul. Saya sebagai hamba Tuhan, kata John Chrysostom kepada jemaatnya, saya tidak tahu hal-hal yang lain dalam hidupku selain engkau, jemaatku, dan aku memperhatikan jiwamu. Care of your soul. Mengapa saudara? Ini kalimat yang sangat menarik sekali. Karena John Chrysostom mengingatkan kepada jemaatnya, aku sebagai gembalamu, sebagai hamba Tuhan, harus memperhatikan jiwamu, supaya engkau jangan melakukan 7 dosa maut ini. Maka saudara, 7 dosa maut ini ada 7 dosa yang harus kita perangi di dalam sepanjang hidup kita. Tidak ada orang yang kebal. Saya tidak kebal, saudara tidak kebal. Siapapun tidak ada yang kebal dengan dosa-dosa ini, termasuk ada dosa iri hati. Hari ini saudara, kita akan khusus membahas dosa iri hati ini melalui kisah daripada Raja Saul. Jelas ketika dikatakan di dalam Alkitab, sejak hari itu Saul mulai mendengki Daud, penyebabnya karena iri hati. Saudara-saudara, apa itu iri hati? Envy di dalam bahasa Inggris. Iri hati adalah satu perasaan yang kita miliki, yaitu perasaan tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Iri hati, sekali lagi, adalah satu dosa, perasaan tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Saudara, dosa iri hati adalah dosa yang sangat spesifik sekali. Dosa ini agak berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Kenapa demikian? Karena dosa ini selalu ada berkaitan dengan profesi yang sama. Saudara, saya akan memberikan banyak contoh pada pagi ini supaya kita semakin mengerti beberapa sifat penting dari dosa iri hati ini. Saudara, dosa iri hati ini selalu bersinggungan dengan orang-orang yang memiliki area hidup yang sama, profesi yang sama, dan sebagainya. Seorang pemain bola, saudara, dia tidak akan iri dengan pemain bulu tangkis, saudara. Tidak akan. Seorang pemain bola, dia tidak akan iri dengan pemain basket. Tidak ada. Ya, dia irinya dengan pemain bola, saudara. Demikian juga pemain bulu tangkis tidak akan iri dengan pemain sepak bola, saudara. Dia irinya dengan pemain bulu tangkis. Nah, ini satu keunikan dosa daripada iri hati, saudara. Maka saudara tidak akan pernah melihat juga ada penyanyi iri hati dengan chef juru masak. Tidak ada, saudara. It will never happen, saudara. Tidak akan pernah terjadi itu, saudara. Penyanyi irinya dengan penyanyi, chef ya irinya dengan chef, dan sebagainya. Maka saudara lihat di sinilah Saul iri hati kepada Daud di dalam hal militer, saudara. Di dalam hal militer ini berkaitan dengan puji-pujian yang diberikan kepada Daud. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu ada puluhan ribu, 10 of thousands. Saudara-saudara, kalimat ini, saudara, yang bagi kita dengar ini biasa saja, bagi Saul ini sangat menyakitkan hati dan telinganya. Alkitab mengatakan itu membuat dirinya sangat sebal mendengar perkataan itu. Kenapa, saudara? Karena ini berkaitan dengan satu area yang sama antara Saul dengan Daud, yaitu adalah hal militer yang berkaitan dengan pujian, apresiasi. Saudara-saudara, kalau hari itu para wanita itu memuji Daud, Daud bermain kecapi sangat indah sekali. Wah, tepuk tangan, standing applause. Kira-kira Saul marah enggak, saudara? Tidak akan marah, saudara. Saya yakin seyakin-yakinnya Saul tidak akan iri dan marah kepada Daud. Bahkan mungkin dia akan ikut berdiri memberikan standing applause karena Daud pandai bermain kecapi. Kenapa? Karena Saul tidak bisa bermain musik. Saudara-saudara, ini ada satu spesifikasi dosa iri hati yang luar biasa unik. Kita hanya iri hati
dengan orang-orang yang memiliki profesi yang sama atau yang mirip, yang bersinggungan dengan area kehidupan kita. Saudara-saudara, dosa ini juga muncul, iri hati ini juga muncul karena kita itu mengenal orang tersebut, saudara. Ini spesifikasi yang kedua, keunikan dari iri hati. Saudara, kita itu tidak akan iri hati dengan orang yang tidak kita kenal. Aneh ya. Saudara akan iri hati dengan orang-orang yang saudara kenal, paling tidak saudara pernah berjumpa dengan dia, pernah mengenal dia walaupun secara singkat dan sebagainya. Tapi saudara tidak akan pernah iri hati dengan orang-orang yang tidak saudara kenal. Dan celakanya iri hati ini justru memang terjadi di dalam ruang lingkup yang kecil. Perkawanan, persahabatan, termasuk di dalam konteks keluarga. Inilah terjadi saudara di dalam hidup Yusuf. Bagaimana kakak-kakaknya iri hati dengan dia, melihat perlakuan bapaknya yang berbeda dengan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Maka itu menimbulkan satu perasaan envy, iri hati dari saudara-saudara Yusuf, dan akhirnya membuang Yusuf. Dan saudara jangan kaget, di dalam hidup daripada Musa, Harun dan Miriam pun di dalam Bilangan 12 ayat 2 pernah iri hati kepada Musa. Dan di dalam ayat itu dikatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga dia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Dan Tuhan menghukum Harun dan Miriam. Saudara lihat, orang-orang yang iri hati, mungkin kita, mungkin orang lain, itu biasanya di dalam ruang lingkup yang kecil. Bisnismen yang kaya di Indonesia, saya yakin tidak akan iri dengan Elon Musk. Kan tidak kenal, saudara. Nah, Elon Musk itu nanti bisa diiri hati oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Kita juga tidak akan iri dengan Bill Gates karena kita tidak kenal, saudara. Bisnismen besar ya irinya dengan sesama-sama bisnismen. Saudara-saudara, ini dosa yang sangat spesifik sekali, yang begitu mengerikan, dan dosa ini ada dosa yang tidak mengenal strata sosial. Kita seringkali berpikir, oh iri hati karena orang miskin iri kepada orang kaya, orang bodoh iri kepada orang pintar. Tidak, saudara. Ayat tadi yang kita jelas ini dengan jelas menunjukkan Saul seorang raja sekalipun, dia bisa iri hati kepada bawahannya. Daud pada waktu itu belum memiliki jabatan apa-apa, saudara. Dia mungkin pangkatnya cuma tidak terlalu tinggi, tetapi itu bisa membuat Saul iri hati luar biasa kepada seorang Daud. Saudara-saudara, di dalam hidup Leonardo da Vinci, seorang pelukis yang terkenal, yang melukis Mona Lisa, yang melukis The Last Supper. Di dalam perjalanan Leonardo da Vinci, saudara, sebelum dia terkenal, dia pernah bekerja di satu toko lukisan. Nah, bekerja di toko lukisan itu akhirnya dia dipecat oleh bosnya, saudara. Nah, bosnya itu iri dengan Leonardo da Vinci yang muda pada waktu itu. Kenapa? Karena setiap kali orang datang ke toko galeri itu, inginnya dilukis oleh Leonardo da Vinci. Jadi dia lebih laris daripada bosnya. Bosnya akhirnya lama-lama dongkol luar biasa, akhirnya dipecat. Saudara, iri hati ini bisa muncul di dalam segala strata sosial apapun, di dalam usia apapun. Saudara lihat bagaimana seorang anak kecil bisa iri hati dengan sesama anak kecil ketika mereka mungkin memiliki mainan yang lebih bagus, lebih indah dan sebagainya. Saudara-saudara, dosa ini dosa yang sangat mengerikan. Dosa yang sangat muncul halus di dalam hati kita yang seringkali kita tidak menyadarinya, saudara. Dan inilah yang terjadi di dalam hidupnya Raja Saul, di dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu iri hati ini apa akarnya? Apa akar daripada iri hati sehingga itu muncul di dalam hidup seseorang? Salah satu faktor di dalam iri hati itu selalu ada unsur yang sangat kental sekali, yaitu adalah membandingkan diri dengan orang lain. Comparing, saudara. Kok dia hidupnya enak, kok dia hidupnya lancar, kok dia pekerjaannya
maju, saya tidak maju, dan sebagainya. Saudara, iri hati itu selalu ada unsur membandingkan diri dengan orang lain dan disertai dengan satu perasaan yang tidak puas dengan diri sendiri. Ini adalah the root of envy, saudara. Selalu melihat orang lain lebih enak, hidupnya lebih bagus, dan selalu melihat saya hidupnya begitu menderita, begitu susah, begitu banyak halangan, begitu banyak problem dan sebagainya. Maka selalu menempatkan diri di dalam posisi orang lain. Kalau saya seperti dia, alangkah indahnya. Kalau saya jadi dia, alangkah baiknya. Kalau saya memiliki jabatan seperti dia, betapa bahagianya saya dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Gereja Agustinus pernah mengatakan satu kalimat menarik tentang iri hati ini. Dan dia mengatakan, envy quarrels over excellence. What is more excellent than thou? Artinya kira-kira begini, saudara. Iri hati itu mempeributkan, mempermasalahkan tentang excellence. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih mulia. Dan Agustinus mengatakan, tetapi siapakah yang lebih mulia daripada engkau ya Tuhan? Saudara, kalimat ini dalam sekali. Agustinus melalui kalimat ini ingin menunjukkan, saudara, orang yang iri hati itu ternyata bukan tidak puas dengan diri sendiri, tapi orang yang iri hati itu sebenarnya tidak puas dengan Allah. Ini kunci pemahaman Agustinus tentang envy. Iri hati selalu mempeributkan, mempermasalahkan tentang siapa yang lebih baik, siapa yang lebih mulia. Tetapi siapakah yang lebih mulia daripada engkau ya Tuhan? Berarti orang yang iri hati sebenarnya mempermasalahkan, tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya dia. Saudara, the root of envy, akar dari iri hati, ini berkaitan dengan relasi kita, pemahaman kita tentang Allah. Saudara-saudara, inilah yang terjadi di awal penciptaan. Ketika malaikat tidak puas diciptakan jadi malaikat, ketika manusia tidak puas diciptakan jadi manusia. Tuhan, kenapa saya kok diciptakan cuma jadi malaikat? Saya ingin jadi seperti engkau dong. Adam dan Hawa juga sama, ditipu oleh oknum yang ingin menjadi seperti Allah. Sekarang dia pakai tipuan itu untuk menipu manusia. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Mulai Hawa pikir-pikir, iya, kenapa kok kita diciptakan cuma jadi manusia? Kenapa Tuhan tidak ciptakan kita jadi Tuhan yang kedua? Tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Itulah akar daripada iri hati. Saudara-saudara, siapakah Saul? Saul juga bukan siapa-siapa, saudara. Dia bukan anak bangsawan, dia bukan anak raja. Dia cuma orang biasa, layman, yang Tuhan pilih untuk dijadikan raja. Tapi dia tetap tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Inilah akar daripada iri hati. Ketidakpuasan kita terhadap apa yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup kita. Maka saudara, ini dosa yang bukan main bahaya luar biasa, saudara. Karena iri hati orang bisa membunuh, karena iri hati orang bisa mencuri, karena iri hati orang bisa berdusta, karena iri hati orang bisa melakukan berbagai kejahatan-kejahatan. Maka iri hati adalah salah satu akar daripada banyak dosa di dalam hidup kita. Itulah sebabnya tadi saya katakan, bapak-bapak gereja sudah memikirkan ini dan mengategorikan ini sebagai salah satu 7 deadly sins, 7 dosa maut di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pahami tentang bahaya iri hati? Jikalau iri hati adalah satu dosa yang sangat mengerikan, apa bahaya daripada dosa iri hati ini? Kita anggap dosa ini remeh, kita anggap dosa ini sepele. Tidak, saudara. Saudara, yang pertama, dosa iri hati ini tadi saya katakan seringkali menjadi induk daripada dosa-dosa yang lain. Karena iri hati,
maka Kain membunuh Habel. Pembunuhan pertama dicatat di dalam Alkitab karena faktor iri hati. Kok persembahannya dia diterima? Kenapa persembahan saya tidak diterima? Kenapa Tuhan kok membeda-bedakan perlakuan saya dengan adik saya? Bunuh daripada Habel. Saudara-saudara, karena iri hati pula, tadi kita melihat bagaimana Saul ingin membunuh Daud. Di dalam ayat yang tadi kita baca, saudara, Saul melemparkan tombak sampai 2 kali kepada Daud, tapi Daud berhasil mengelakkannya. Karena iri hatilah Saul itu hendak membunuh daripada Daud. Di dalam Kisah Rasul 7 ayat 9, saudara, juga dicatat, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Jelas dikatakan, karena iri hati maka Yusuf dijual ke tanah Mesir. Yakobus 3 ayat 16 juga mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, inilah bahaya iri hati yang pertama. Dia menjadi the mother sin, induk daripada segala kejahatan dan banyak dosa yang dilakukan oleh manusia, termasuk apa yang dilakukan oleh Saul kepada Daud. Saudara, bahaya daripada iri hati yang kedua itu apa? Dosa ini bukan hanya menjadi induk daripada dosa yang lain. Dosa ini juga menjadikan orang lain itu menjadi musuh kita di dalam waktu sekejap. Ini yang terjadi di dalam dirinya Saul, saudara. Relasi yang dulunya begitu baik dengan Daud. Saul mengasihi Daud. Aku suka kepada dia, kata Saul. Tetapi saudara, hanya karena satu perkataan orang yang memuji daripada Daud, langsung perspektif Saul kepada Daud berubah 180 derajat. Ini dosa yang banyak merusak relasi, saudara, dimanapun itu. Di tempat kita bekerja, di dalam keluarga seperti Yusuf, bahkan mungkin di dalam kehidupan pelayanan kita. Maka persepsi Saul kepada Daud yang positif sekarang menjadi negatif di dalam sekedap mata. Karena satu perasaan iri hati inilah gereja di Korintus juga terpecah belah. Saudara-saudara, kalau kita membaca surat Korintus, di situ kita akan menemukan gereja ini menjadi gereja yang terpecah belah karena faktor iri hati. Iri hati tentang apa? Iri hati tentang karunia-karunia Roh Kudus. Mereka sangat mementingkan salah satu karunia Roh Kudus, yaitu speaking in tongue, yang akhirnya justru memecah belah gereja dan akhirnya membuat jemaat yang lain iri hati satu dengan yang lain. Saudara, gereja-gereja zaman sekarang ya, yang tidak sadar sangat terus mementingkan karunia speaking in tongue. Kalau engkau tidak bisa speaking in tongue ke orang Kristen kelas 2, engkau tidak dicintai Tuhan dan sebagainya. Itu tidak sadar akan membuat perpecahan dan menimbulkan satu perasaan iri hati kepada jemaat yang lain. Kok dia bisa speaking in tongue, kok saya tidak bisa? Lalu mulai iri hati dan sebagainya. Ini yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Perpecahan di dalam gereja karena iri hati untuk karunia Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa bahaya daripada iri hati yang ketiga yang muncul di dalam kisah daripada Saul ini? Saudara, iri hati jangan diremehkan. Kalau sudah muncul sedikit jangan dipelihara. Harus segera dimatikan dan dibuang betul-betul. Kenapa? Karena dosa ini, saudara, membuka pintu bagi kuasa kegelapan bekerja dengan leluasa di dalam diri kita. Iri hati pertama-tama mungkin kecil untuk hal-hal yang sepele, tapi kita pelihara, kita biarkan, kita pupuki, akhirnya tumbuh subur, kita membuka kuasa kegelapan masuk di dalam hidup kita, menguasai iri hati kita dan menjerumuskan kita kepada dosa yang lebih besar. Saudara-saudara, lihat
Semakin Saul iri hati, tadi kita membaca, semakin roh Allah itu mundur dari Saul, dan yang menggantikan dikatakan adalah roh jahat. Aneh ya. Orang yang iri hati tidak mungkin ada di dalamnya satu relasi yang intim dengan Allah. Roh Allah akan mundur dan digantikan oleh roh kegelapan mulai menguasai Saul. Ini yang terjadi, saudara. Pola di dalam kehidupan orang yang iri hati. Di dalam ayat 10 tadi katakan Saul kerasukan dan hendak melempar tombak kepada Daud sampai 2 kali. Saudara-saudara, ketika Saul semakin iri hati kepada Daud, semakin dipelihara, semakin besar perasaan iri hati itu, roh jahat itulah yang bekerja di dalam diri Saul sampai membuat Saul menjadi orang yang irasional. Saudara, di dalam ayat ke-17 tadi kita sudah membaca, di situ dikatakan 2 kali, saudara, Saul menyodorkan anaknya sebagai umpan dan jerat supaya Daud dibunuh oleh orang Filistin. Orang yang sudah demikian iri hati kepada orang lain, dikuasai dan ditunggangi oleh roh jahat, dia akan membuat orang itu menjadi orang yang irasional. Saudara, ayat 17, berkatalah Saul kepada Daud, ini anakku yang tertua bernama Merab, dia akan kuberikan kepadamu menjadi istri, hanya jadilah bagiku seorang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Saul berpikir, jangan tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Bayangkan, saudara, dia pakai anaknya sendiri untuk jadi umpan bagi Daud, supaya Daud dibunuh oleh orang Filistin di dalam peperangan. Ini bapak model apa, saudara? Daud menolak, siapakah aku, siapakah kaumku, sehingga aku menjadi menantu raja. Tapi perhatikan di dalam ayat 21 ayat yang tadi tidak kita baca, Daud kembali mengulang strategi yang sama, saudara. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal, sekarang anaknya Mikal, ku berikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. 2 kali, saudara. Seorang papa mengorbankan anak perempuannya karena demikian benci dan iri kepada Daud. Lihat, orang yang iri hati, yang membiarkan perasaan itu terus bertumbuh subur di dalam dirinya, roh jahat akan lebih berleluasa bekerja dan memakai dan menungganginya untuk melakukan dosa dan kejahatan yang luar biasa. Saul menjadi orang yang irasional, saudara. Bahkan dia memakai nama-nama Tuhan untuk boleh menjatuhkan Daud. Lakukanlah perang bagi Tuhan. Padahal itu tujuannya supaya Daud dibunuh oleh orang Filistin. Saudara-saudara, inilah bahaya yang ketiga daripada orang yang iri hati. Kita akan jadi orang yang irasional karena kuasa kegelapan itu menunggangi kita. Banyak orang iri hati melihat orang itu kok hidupnya lebih makmur, lebih kaya. Saya kerja puluhan tahun ya begini terus, tak ada kemajuan karir apa-apa. Karena iri hati itu tunggangi kuasa kegelapan, akhirnya pergi ke dukun, cari kuasa kegelapan, pakai kuasa kegelapan supaya menjadi orang kaya dan sebagainya. Maka saudara, hati-hati dengan dosa ini. Dosa ini adalah dosa yang sangat berbahaya sekali. Yang keempat, saudara sekalian, apa bahaya kalau kita tetap memelihara iri hati di dalam diri kita terus-menerus? Alkitab menunjukkan kepada kita, dosa ini adalah dosa yang merampas sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Orang yang iri hati tak mungkin ada sukacita, tak mungkin ada damai sejahtera. Orang yang iri hati akan selalu hidup di dalam kegelisahan dan ketakutan. Saudara-saudara, dosa ini dosa yang merampas sukacita. Dosa yang tidak menimbulkan kenikmatan apa-apa di dalam diri kita. Tapi herannya begitu banyak orang tetap suka memelihara dosa iri hati ini.
Lihat hidup Saul, saudara. Di dalam ayat 15 dikatakan ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Aneh, saudara. Semakin dia iri hati kepada kepada Daud, semakin dia ketakutan kepada Daud. Hatinya semakin gelisah. Kok Daud ini makin lama makin berhasil terus ya? Dia tidak tahu Tuhan sertai Daud luar biasa, saudara. Tapi Saul hatinya begitu banyak kegelisahan dan ketakutan. Bahkan diulang kembali di dalam ayat 29 yang tidak kita baca. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Dia tidak ada turning point, saudara. Tidak ada pertobatan. Seumur hidup dia mendengki kepada Daud. Seumur hidup dia hidup di dalam ketakutan dan iri hati kepada Daud. Maukah hidupmu seperti ini? Maukah hidup kita seperti Saul? Jangan, saudara. Iri hati akan merampas sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Iri hati akan memadamkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan hidup kita dipenuhi dengan ketakutan dan kegelisahan di dalam sepanjang hidup kita. Tidak ada enaknya, saudara. Tidak ada bahagianya. Maka Amsal 14 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hatinya menggerogoti kesehatan kita. Iri hati yang merampas segala sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup kita dan membuat kita mati pelan-pelan di dalam kerohanian dan juga di dalam hal jasmani kita. Mas saudara, inilah 4 hal yang terjadi di dalam hidupnya Saul. Dia pelihara iri hati itu, makin lama makin besar, makin lama makin subur, dan itu akhirnya justru akan merusak hidup Saul sampai dia mati. Maka hari ini saya akan melanjutkan khotbah ini, mengajak saudara untuk lebih memahami tentang iri hati. Apa tanda-tanda iri hati di dalam hidup seseorang? Saudara, semua penyakit ada tandanya, ada simptomnya. Dulu kita ada beberapa waktu tahun lalu pandemi COVID merajalela di negara kita, bukan? Akhirnya WHO mengeluarkan symptoms atau gejala COVID, batuk-batuk, hilang penciuman, dan sebagainya. Lalu ada yang disebut dengan hilang nafsu makan dan lain-lain. Itulah tanda-tanda kemungkinan orang terjangkiti COVID. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka iri hati itu juga ada tanda-tanda di dalam diri seseorang yang terjangkiti. Apa sih tandanya orang yang terjangkiti iri hati? Saudara, yang pertama, tanda iri hati adalah bila kita mengingini apa yang jadi milik orang lain. Iri hati itu dengan mengingini berkawan baik, saudara. Iri hati dengan ingin memiliki orang lain itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Entah itu kekayaan, entah itu kemasyhuran, entah itu jabatan, entah itu kuasa, entah itu gelar, apapun kita bisa iri hati. Dan ketika kita semakin mengingini apa yang jadi milik orang lain, itulah tanda kuat kita sedang terjangkiti dosa iri hati ini. Karena iri hati bukan cuma sekedar iri hati, tetapi di balik iri hati adalah perasaan tidak puas kepada Tuhan. Dan perasaan tidak puas itulah yang mendorong kita untuk ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudara, apa bedanya iri hati dengan mengingini? Ini dua dosa yang berkawan baik, seperti dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Iri hati itu ditujukan kepada orangnya, tetapi mengingini atau bahasa Inggrisnya covet itu ditujukan kepada apa yang dia miliki. Jadi saudara lihat ya, orang kalau sudah iri hati dengan orang lain, biasanya bukan cuma iri dengan orangnya saja, tetapi selalu akhirnya ujung-ujungnya ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut.
Ini dua dosa yang tidak bisa dilepaskan. Itulah sebabnya saudara, di dalam hukum ke-10 Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, jangan mengingini milik sesamamu, rumahnya, istrinya, lembunya, ladangnya, budaknya, dan sebagainya. Ini ada satu kalimat yang artinya sinekdoki, yaitu ada satu kalimat yang mewakili seluruh hal. Karena yang disebut di situ cuma hal-hal yang bersifat materi kan, rumah, istri, lembu, tapi ini semua hal yang Tuhan larang. Gelar, jabatan, hal-hal yang bersifat non fisik, semua Tuhan ingin ingatkan. Jangan sekali-kali engkau mengingininya milik orang lain. Dengan kata lain saudara, jangan engkau iri hati kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudara, Saul menjadi berdosa di dalam poin ini. Dia mengingini satu hal di dalam diri Daud yang dia tidak dapatkan. Apa itu? Bukan pangkat, bukan. Saul pangkatnya lebih tinggi kemana-mana daripada Daud. Daud tidak ada apa-apanya saudara. Apa yang diingini, yang menjadi poin daripada Saul? Bukan pangkat, bukan juga senjata-senjata militer. Yang diingini dari Saul kepada Daud itu adalah pujian. Ini yang dia tidak dapatkan dari orang-orang, pengakuan bahwa dia adalah orang yang hebat. Saul menginginkan ketenaran Daud. Saul menginginkan kemasyhuran Daud. Dan inilah dikejar, dia cari sepanjang hidupnya sampai dia mati. Dia dapatkan tidak saudara? Tidak. Ironis ya hidupnya Saul. Seumur hidup kejar-kejar cari, menjadikan Daud adalah musuh di dalam hidupnya. Mencari segala ketenaran yang dimiliki oleh Daud, tapi sampai akhirnya dia mati, justru dia tidak memperoleh apa-apa yang dia kejar. Saudara-saudara, inilah poin pertama daripada tanda-tanda orang yang iri hati. Yang kedua saudara, tanda orang yang iri hati itu apa? Tanda kedua yang sangat jelas sekali ketika dosa ini ada di dalam diri kita adalah ketika kita merasa orang tersebut menjadi ancaman bagi kita. Kehadiran orang itu menjadi ancaman bagi saya. Kita tidak merasa nyaman berada di dekatnya, dan kita juga tidak merasa nyaman ia berada di dekat kita. Berarti itu ancaman bagi saya. Saudara, itulah sebabnya di dalam ayat 13 tadi kita membaca, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000 sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Lihat saudara perubahannya. Di dalam pasal 16 Saul berkata, biar ia tinggal di istanaku sebab aku suka kepada dia. Biarlah ia menjadi pelayanku sebab aku mengasihi dia. Sekarang tidak saudara, pergi dari hadapan saya. Jangan dekat-dekat saya. Kirim ke tempat yang paling depan peperangan. Kenapa saudara? Karena Daud sekarang menjadi ancaman bagi Saul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yang mengajar, yang berkhotbah, yang membuat mujizat dan sebagainya, di situ ada satu kelompok orang yang merasa terancam dengan kehadiran Tuhan Yesus. Siapa mereka? Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Ketika Tuhan Yesus mengajar di dalam khotbah di bukit dikatakan, dia mengajar dengan penuh kuasa, tidak seperti para ahli Taurat. Maka kehadiran Tuhan Yesus menjadi ancaman bagi ahli Taurat, orang Farisi, dan pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus harus dilenyapkan. Saudara-saudara, kenapa demikian? Envy, iri hati. Maka saudara lihat, inilah tanda kedua orang yang iri hati. Merasa tidak nyaman ketika orang itu ada di dekat kita. Yang ketiga saudara sekalian, apa tanda iri hati yang paling kuat muncul di dalam diri seseorang? Yaitu ketika kita itu marah.
dan tidak suka ketika melihat orang lain itu berhasil, tetapi sebaliknya kita senang, bersuka cita melihat dia jatuh dan hancur. Ini saudara, ketika kita melihat orang itu semakin berhasil, semakin sukses, semakin diberkati Tuhan, kalau hati kita ada perasaan tidak suka, marah, jadi kita iri hati kepada dia. Sebaliknya, ketika kita melihat dia bisnisnya hancur, karirnya gagal, kita sukacita, kapok, rasakno. Haleluya, puji Tuhan. Berarti kita sedang betul-betul iri hati kepada orang tersebut. Saudara, ini ada dosa yang luar biasa jahatnya, saudara. Kita tidak suka melihat Tuhan memberkati orang lain, tapi kita suka melihat kehancuran dan kegagalan dari orang lain. Mas saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 3 tanda utama iri hati di dalam hidup kita. Jikalau kita menemukan 3 tanda ini, saudara, segera matikan, hancurkan, minta dalam nama Tuhan, buang dalam hidup kita. Jangan dipelihara, karena ini merusak hidup kita di hadapan Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, apa kalau begitu cara mengalahkan iri hati? Apa serum mengalahkan iri hati? Apa antidot untuk melawan iri hati? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang iri hati hanya bisa ada satu obatnya. Orang iri hati ada cuma satu serumnya, yaitu apa saudara? Puas dengan Tuhan. Akar iri hati adalah tidak puas dengan Allah. Serum daripada iri hati adalah bagaimana kita belajar untuk puas kepada Tuhan. Puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita. Saudara, orang yang kalau sudah puas hidupnya dengan Tuhan, ini akan memunculkan suatu perasaan bersyukur kepada Tuhan, meskipun mungkin tidak sebaik orang lain. Tapi saya mau belajar bersyukur Tuhan, karena saya puas dengan apa yang Tuhan sudah pimpin hingga saat ini di dalam hidupku. Saudara-saudara, orang yang puas kepada Tuhan, saya jamin tidak akan iri hati kepada orang lain. Orang yang bisa puas dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya, dia tidak akan mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Ini kuncinya, saudara. Tidak ada obat lain. Iri hati adalah musuh dari satu perasaan puas kepada Tuhan. Kalau kita bisa berdoa, saudara, seperti Mazmur 73 ayat 25, siapakah gerangan yang ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Saudara, kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan seperti ini, kita tidak akan iri hati, saudara. Kita tidak akan mengingini milik orang lain, sebab kita sudah memiliki yang terbaik di dalam hidup kita, yaitu adalah Tuhan sendiri. Siapakah yang kuingini di bumi selain Engkau, Tuhan? Tidak ada, kata pemazmur. Saudara-saudara, kalau kita bisa berdoa seperti Ratapan 3:24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepadanya. Kita tidak akan iri hati kepada orang lain. Tuhan adalah bagianku. Terjemahan lain adalah Tuhan adalah warisanku. Berarti orang-orang seperti ini, saudara, menempatkan Tuhan sebagai tempat yang tertinggi di dalam hidupnya, sehingga dia tidak akan iri hati melihat keberhasilan orang lain. Kenapa? Sebab dia sudah memiliki yang paling excellence, kata Agustinus tadi. What is more excellent than thou? Siapakah yang lebih mulia dari Engkau, Tuhan? Kalau engkau sudah memiliki Tuhan di dalam hidupmu sebagai the excellence, engkau tidak akan iri kepada siapapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam hidupnya menjadi teladan bagi kita. Dia banyak mengalami kesulitan, penganiayaan, dikucilkan, dipenjara, diabaikan, dan sebagainya. Tetapi di dalam Filipi 3:8 dia mengatakan, segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus.
Lihat saudara, dia seorang Farisi, tetapi dia tidak pernah iri lagi sejak dia menjadi pengikut Kristus. Dia tidak perlu menggubris tentang jabatan-jabatan dan gelar-gelar di dalam keagamaan Farisi. Semuanya itu kuanggap sampah, sebab aku sekarang sudah memiliki yang paling mulia di dalam hidupku, yaitu adalah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Saul ini mengingatkan kepada kita, saudara, tentang 7 dosa maut iri hati yang betul-betul harus kita matikan di dalam hidup kita. Setiap kali dosa ini mulai muncul sedikit, langsung kita harus peka. Setiap kali dosa ini mulai muncul bibitnya di dalam hati kita, harus segera dicabut, meminta kekuatan dari Tuhan untuk mematikannya. Saudara, biarlah kisah iri hati daripada Saul ini hanya berhenti di dalam dirinya Saul. Jangan ada di antara kita yang meneladani hidup Saul yang berdosa ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini boleh mengingatkan kepada kita, supaya kita terus belajar memelihara hati dan hidup kita, supaya kita tidak iri hati kepada orang lain. Belajar untuk hidup selalu bersyukur dan puas di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan mengambil waktu teduh sejenak.